Orang yang menolak tidak mesti berarti dia yang menyebar hoax. Yes, Orang yes. yang menolak bukan berarti kemudian yang menggencarkan demo karena dia Iya, kalah iya. terus enggak begitu, belum tentu Iya, begitu. iya. Karena ada atau tanpa PKS sejak awal penolakannya udah ada gitu. Iya, Para iya, iya, akademisi iya. ada 200 akademisi yang Betul, menolak. betul. Bu, kita lanjutkan nih Bu, pada hal-hal yang mungkin agak lebih lebih apa ya, lebih sensitif. Nggak juga sih. Kan ini Bu, ketika merespon demo segala macam gitu ya Bu ya, termasuk suara-suara kritis di medsos itu, pemerintah tuh jurusnya kayaknya jurus lama nih ya, nuduh hoax, termakan isu, or ada yang menunggangi, bahkan Pak Prabowo bilang nih ada kekuatan asing nih yang nggak pengen Indonesia damai gitu kan. Nah kalau Ibu Ledia sebagai orang yang ada di parlemen, ngelihat sikap pemerintah ngerespon reaksi rakyat nih gimana Bu? Sebenarnya sih gampang, selesain aja, keluarin aja itu draft cepet, udah selesai sebenarnya. Kita orang jadi tahu. Habis itu Yes, nanti nggak akan ada yang bicara hoax lagi karena pasti akan ngerujuk kan gitu. ya, Nah itu yang ya. jadi penting itu sebenarnya ada di situ. Yang kedua, kita nggak akan bisa mateng loh berdemokrasi kalau sebentar-bentar kemudian kita saling suuzon gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau memang kemudian tidak bisa katakanlah diselesaikan dengan bicara, orang kalau mau demo sebenarnya boleh kan Iya. mengemukakan pendapat dan ada aturan-aturannya. Jadi aparat juga nggak usah lebay, Mhm, yang demo mhm. juga nggak usah anarkis gitu, Iya, sama-sama iya. menginikan apa pendapat, mengemukakan pendapat tuh sebenarnya oke-oke aja sih menurut saya. Nah, itulah di kita ini sekarang kita belum bisa sampai pada satu titik di mana apa saling menghormati cara pandangnya gitu. Yes, dan Nah, perbedaan-perbedaan. perbedaannya itu. Ya. Dan gini yang lebih ngeri lagi nih, wartawan misalnya nanya sama saya, Bu, yang mau konfirmasi katanya. Kami dengar katanya di balik unjuk rasa itu PKS gitu. Mhm. Terus Oh sampai gitu Bu ya? sampai gitu tuh saya bilang udahlah jangan sesat begitu lah. Itu kan sesat berpikir Iya, namanya. iya, iya. Orang yang menolak tidak mesti berarti dia yang menyebar hoax. Yes, Orang yang yes. menolak bukan berarti kemudian yang menggencarkan demo karena dia Iya, kalah iya. terus enggak begitu, belum tentu Iya, begitu. iya. Karena ada atau tanpa PKS sejak awal penolakannya udah ada gitu. Iya, Para iya, iya, akademisi iya. ada 200 akademisi yang Betul, menolak. betul, betul. Saat ini nih saya dengar dari beberapa akademisi mereka mengatakan mereka sedang melakukan gugatan ke PT UN terkait Hmm. surat Presiden Jokowi ke DPR, Yes, surpresnya. yes. Terus ada yang juga sedang Surprise yang awal Bu ya? surprise ya, Yang ketika minta di melimpahkan draft, bukan, yang min mengirimkan draft ke oh, DPR. bukan yang minta diprioritaskan itu. Bukan yang pertama itu, yang terkait dengan kan itu satu satu paket ya, satu paket surat kan itu Iya, satu. iya, iya, iya. Terus yang kedua, eh, kita juga lihat kan, mereka juga tanya, tuh kepala daerah nanti kepala-kepala daerah dari PKS akan didorong juga nggak? Emang berapa sih kepala daerah PKS gitu ya? Kayak serem banget gitu namanya. Yes, Karena yes, yes. yang menyampaikan tuh sebenarnya siapa coba? Yang Jawa Barat, terus kemudian Mhm. Jawa Timur, itu bukan PKS tuh, Betul, gitu kan? betul, betul, Tapi betul. mereka sudah lebih dulu. Kenapa? Karena mereka menyerap aspirasi dari masyarakat. Mhm, Masyarakat mhm. menitipkan kepada kepala daerah, menyampaikan supaya itu dibawa gitu. Nah Mhm, itu kan mhm. udah jelas gitu kan, udah Iya, clear iya. kan. Nah, jadi pada dasarnya gini, udah deh jangan jangan mikir bahwa kalau yang nolak udah pasti nanti jadi apa istilahnya bandar demo gitu kan. Iya, Ya iya, belum iya. tentu begitu gitu Iya. dan nggak ada buktinya juga gitu kan. Yes. Nah jadi eh, kalau kita bercermin, lihatlah cermin itu gitulah. Kira-kira sebenarnya problemnya jangan-jangan ada di kita gitu Yes. kan. What's wrong with me gitu ya? Iya betul. Iya, iya. Bu, tadi menarik Ibu menyinggung kepala daerah bahkan yang non PKS sebenarnya Bu ya, yang Mm-mm, terlebih dahulu mm-mm. menyuarakan penolakan masyarakatnya dan mewakili mereka membawa suara itu ke pemerintah pusat. Nah, nggak tahu ya kalau saya mengamati apa kita bernegara selama ini kayaknya fenomena yang agak baru Bu, bahwa kepala daerah itu berseberangan lah membawa suara yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Nah, ini bentuk civil disobedience atau gimana kalau dalam pengamatan Ibu? Kalau saya sih ngelihatnya bukan civil disobedience ya. Jadi sebenarnya gini, ini bagian dari fungsi representasi mereka sebagai kepala daerah. Kan mereka Mhm. dipilih langsung oleh Iya, masyarakat. iya. Wajar dong kalau kemudian masyarakat menitipkan Pak Gubernur, Bu Gubernur, Pak Wali Kota, Bu Wali Kota tolong dong gitu kan Iya, kami iya. udah milih Anda juga terpilih. Anda kan menjadi
katakanlah representasi kami, tolong dong sampaikan nama presiden. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Jadi kalau kita bilang disobedience itu terlalu jauh ya, karena toh surat itu tidak bisa membatalkan undang-undang, tapi itu adalah bagian dari ekspresi warga negara untuk yang diwakili oleh kepala daerah. Terus kan pada saat yang nggak lama kemudian presiden menyuruh kepala-kepala daerah untuk sosialisasi Omnibus Law. Terus pada saat nyuruhnya draftnya belum, naskahnya belum ada. Terus ini satu fenomena baru nih. Jadi gini, kalau di dalam pembahasan undang-undang lain sebelumnya itu paling cuma 1-2 kementerian itu juga nggak bakalan menterinya yang melakukan sosialisasi ya. Paling juga udah eselon berapa gitu lah. Tapi ini semangat 45 dong, menteri-menteri semua turun gitu kan untuk melakukan sosialisasi. Sayang nih kemarin kemana aja gitu kan, ada banyak undang-undang yang harusnya disosialisasikan. Kedua juga ini semangat 45-nya nih agak beda. Kenapa? Karena undang-undang ini mengamanatkan lebih dari 500 peraturan pemerintah. Waduh. Sementara kalau kita lagi bahas undang-undang nih yang sebelum-sebelumnya, begitu bab tentang berapa lama mengamanatkan peraturan pemerintah harus dibuat, DPR bilang nggak bisa setahun. Udah setahun ya. Terus kata pemerintah biasanya 2 tahun deh, nanti kita perlu begini-begini. Nggak bisa, tarik menarik akhirnya jatuh 2 tahun atau setahun paling begitu. Yang ini satu di draft undang-undang biasa. Satu undang-undang. Ini di draft awalnya mereka minta berapa coba? Sebulan. 500 yang lucu PP. 500 PP. Biasanya yang minta dilamain pemerintah, yang ini pemerintah minta dicepetin. Terus yang minta dilamain DPR. Aneh gitu memang. Terus kita sampai bilang, ini apa sih, nggak mungkin, nggak percaya, karena kita punya bukti ada yang PP-nya baru jadi 7 tahun kemudian. Sesudah undang-undang. Itu pun karena mau ada undang-undang lain yang terbit yang kira-kira nanti akan berpengaruh pada undang-undang tersebut gitu. Jadi kita tuh jadi agak aneh gitu, dan kalau saya sih jadi trauma gitu ya. Apa jaminannya nanti bikin undang-undang meskipun dikatanya RPP-nya udah siap kok Bu. Begitu saya cek ada satu pasal terkait dengan satu undang-undang, begitu saya cek yang kita bahas itu nggak ada di situ. Nanti dimasukin Bu. Oke, saya tanya lagi, saya udah kayak debt collector aja gitu nanya. Jadi Pak udah gimana nih? Ternyata nggak masuk juga. Kementerian teknis terkaitnya bilang, udah Bu, dengan terminologi nggak bisa, undang-undang mengamanatkan terminologinya bukan itu. Jadi harusnya bahasanya juga harus sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Nah. Itulah ego sektoralnya kementerian tuh masih ada, nggak mungkin gitu menyelesaikan. Saya rasa 500 sampai akhirnya sih kemudian jadi 3 bulan ya. 3 bulan 500 let's see. Itu tetap nggak masuk akal ya kalau itu. Kalau enggak lah, kata saya sih enggak, karena kan dia harus bikin semua norma. Ini kan mengubah sistem perizinannya sekarang berbasis resiko ada rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Terus semua detailnya itu kan komponennya beda-beda. Kalau bicara bisnis kuliner, belum yang UMKM, belum yang katakanlah gini konsultan, jasa konstruksi, itu kan beda. Terus menentukannya itu kan memerlukan katakanlah NSPK ya, sebutnya norma, standar, pedoman dan kriteria. Itu bikinnya emang gampang gitu, simsalabim kan enggak, dia kan harus dibuat sedemikian rupa. Jangan sampai miss. Kalau miss itu di situ UMK kita yang katanya mau didukung itu bisa mengalami persoalan yang sangat luar biasa karena disamakan perizinannya sama perusahaan besar gitu. Kalau miss di situ, makanya nggak boleh miss. Jenis UMK saja jenis usahanya macam-macam gitu kan. Jadi ini yang ya nggak bisa semua sekedar kayak presiden sampaikan kalau UMK itu gampang, nanti cuma dapat nomor izin berusaha. Ya itulah memang mesti dibisikin dulu ya. Jadi kalau pembisiknya nih nggak jelas nih. Jadi harusnya begitu dia dapat nomor izin berusaha nggak otomatis dapat karena tergantung usahanya si UMK. Kategori usahanya apa? Dia UMK, tapi ternyata misalnya menyediakan hal-hal yang resikonya berbahayanya gitu, resiko tinggi misalnya dia bubut buat peluru misalnya, itu kan nggak bisa dikatakan sebagai yang resiko rendah kan gitu. Nah, kayak gitu maksud saya.
Yes, dan itu mau dikebut 3 bulan ya. Mudah-mudahan lah, kita doain aja. Itu kan Amin. niat-niat baik kan, niat baik harus didukung. Siapa Bu tahu Ledia nih, selesai. nggak tahu ya, saya tuh biasa agak jadi curigaan Bu ya. Kalau ada Hmm. sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan, tadi Ibu bilang biasanya pemerintah mintanya dilambatin, DPR yang justru pengen ngecepetin, terus kan dibalik segala macam. Itu kan kadang biasanya ada sesuatu begitu ya. Nah kalau Ibu, dugaan Ibu apa sih Bu ini? Jadi ini yang bikin sebagian besar masyarakat penasaran kan sebenarnya. Ini kok aneh bener yang Kalau ditanya ke bayi yang saya, satu ini nih kayaknya aneh bener gitu. gitu ya, ajaib gitu. Kalau ditanya ke saya sih sebenarnya saya juga nggak tahu persis ya ada Iya, apa. iya, iya. Kelihatannya mungkin sudah ada yang dijanjikan kepada orang-orang yang akan berinvestasi, tapi belum tentu investasi dari luar sih, bisa jadi dari Mhm. dalam Oke, gitu. oke. Karena toh Dikandung janji investasi apa gitu Bu ya? investasi dari luar kita kan nggak bermasalah kata para Prof. Faisal Basri juga kan. Iya, iya, iya. Dan kita lihat juga kan begitu selesai di tanggal 5 itu nggak lama kemudian 1 atau 2 hari berikutnya Reuters Perancis, kantor berita Perancis tuh merilis berita bahwa sejumlah investor Eropa keberatan dengan Omnibus Law di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa boleh diberikan kemudahan investasi tapi tidak boleh menyepelekan terkait dengan lingkungan, kan sampai Iya, begitu gitu. iya, Jadi iya, iya. artinya memang ada lah yang begitu-gitunya tetap itu. Artinya buat siapa gitu kan, tetap Yes, yes. peringatan keras gitu. Mhm. Jadi apa yang mau dicepetin nggak tahu juga ya sebenarnya pengen apa. Itu tadi sebenarnya kalau mau pengen cepet gampang nggak ngeluarin duit. Iya, iya. Itu ya udah pakai aja tuh si undang-undang Dan yang nggak bikin tadi demo yang baru lagi Bu ya? asal muasalnya tuh Perpu gitu ya, tuh Iya, iya. jalanin aja itu Iya, sebenarnya. iya, iya. Bu, di pidato presiden Mhm. selepas demo itu kalau nggak salah tanggal 9, yang tadi juga Ibu singgung yang Mhm. mewajibkan atau meminta kepala daerah dukung gitu kan. Presiden juga bilang kan agak nantangin lah. Ya udah, jika ada yang nggak puas, ya udah judicial review ke MK. Mhm. Nah, ini beberapa halayak ini kesel Bu. Ini kok kayaknya pemerintah gampangin banget gitu ya. Kasarnya tuh ya udah take it or leave it. Kalau lu nggak suka MK. Nah, pertanyaannya Bu, apakah misalnya nih kalau ada anggota masyarakat civil society ngajuin ke MK, worth it Bu? Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara soal membatalkan, MK bukan jalan satu-satunya. Salah satu jalannya adalah Perpu, Presiden ngeluarin Perpu pencabutan terhadap Mhm. undang-undang itu. Masalahnya dia mau nggak, gitu kan? Iya. Nah ini kan Terus, his baby Bu, agak kecil kemungkinan ya. tapi kalau misalnya ekskalasi desakan masyarakatnya cukup tinggi, kemudian belakangan ngelihat oh ya ternyata banyak persoalan kok di catatan, ada banyak catatan-catatannya bisa jadi kan Iya, dicabut. iya, Kemarin iya. juga kan waktu yang pada dibilangin salah ketik aja bisa gitu kan. Iya, iya. Waktu di demo sama tenaga kerja di awal-awal, akhirnya pembahasan tentang bab ketenaga kerjaan paling buncit paling belakangan gitu. Mhm. Nah itu kan sebenarnya adalah sebenarnya peluang-peluang itu, tapi beliaunya sendiri kan nggak mau kan. Padahal kita udah punya pengalaman undang-undang pilkada di periode Pak SBY itu udah disetujui oleh DPR dan pemerintah, terus kemudian oleh Pak SBY setelah diundangkan itu dikeluarkan Perpu untuk mencabut. Itu Oke. salah satu cara kenapa. Jadi Itu yang mengubah kembali ke DPR, ke DPRD Bu ya kalau nggak salah ya. tadinya mau gitu, terus Yes, kemudian jadi pemilihan langsung, dibalikin tetap lagi nggak ya Bu ya. balikin lagi. Mhm, mhm. Terus kemudian kan kekhawatiran gini kan kemarin udah pesan-pesan Pak Presidennya ke Mahkamah Konstitusi dukung omnibus dong gitu kan. Jadi Iya, orang iya. jadi pada deg-degan kan Yes. bisa nggak gitu kan. Ngaruh nggak nih gitu ya? Tapi sebenarnya ini ujian buat MK. Apakah mereka mampu dengan jernih memandang apa-apa Mhm. yang tuntutkan oleh dari masyarakat ya berkaitan dengan itu. Kedua, kita juga melihat bahwa ada sih undang-undang yang dibatalkan. Tahun Mhm. 97 pernah terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, tapi kita Mhm. juga pernah punya undang-undang sumber daya air yang dibatalkan. Jadi kita nggak punya undang-undang itu karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, terutama terkait dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara gitu. Mhm. Itu Mhm. akhirnya undang-undang itu dicabut gitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa sih sebenarnya mungkin aja gitu kalau mau Yes. gitu. Nah, yang penting kita usaha lah. Iya. Hasilnya kita serahin sama Allah gue. Ya gitu, ya gitu lah. Tapi Cuman usahanya gini, maksimal. betul. Cuman gini Bu, kalau kita ngajuin JR ke MK itu kan case-nya adalah ini si undang-undang diuji Hmm. bertentangan atau tidak sama konstitusi. Mm-mm. Kan berarti perdebatannya di area itu Bu ya. Iya betul. Padahal kan
satu undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi itu belum tentu baik kan Bu buat publik gitu. Iya. Nah, kan itu bisa gagal di situ ya Bu, masyarakat katakanlah orang yang meminta Ya, GR itu akan bisa masyarakat gagal. sipilnya harus sangat jeli mana di bagian ini yang memang bertentangan dengan konstitusi gitu. Oke, oke. Jadi memang belum ada jaminan tapi layak dicoba ya Bu. Iya, harus bukan Oke, siap. Bu, nah ini kan ada dua fraksi Bu di di dewan yang nolak ya kan, PKS dan juga Demokrat begitu ya. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan jahil Bu, ini sekedar tampung ya Bu ya. Jadi kalau jahil boleh dijawab boleh enggak kan? Ada yang bilang gini Bu sama kita nih di podcast Bang Arif ini. Dia tanya, Bang titip pertanyaan dong katanya. Ini kan PKS sama Demokrat sama-sama nolak, tapi kok PKS itu nolaknya itu nggak se-epic dan nggak sedramatik Demokrat ya yang sampai walk out sampai drama banget lah gitu. Itu gimana Bu komentar Ibu? Sebenarnya yang penting itu apanya sih, dramanya apa nolaknya? Jawabannya. Kita Kena temanya ya. kalau kita tuh sebenarnya gini berpikir kan kami mengikuti memang agak terlambat, tetapi tidak terlalu terlambat. Kami juga tidak ikut membahas di masa reses di bulan Juni. Karena dengan berbagai pertimbangan, karena ini kan sedang kondisi pandemi, terus kemudian public hearing itu yang nggak bisa diselenggarakan sepenuhnya. Justru kita di masa reses tuh pengen untuk bisa menampung ya aspirasi masyarakat. Nah problemnya kan ternyata masih terus dibahas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kami ngikutin daily-nya lah ya sampai terakhir. Mungkin bedanya sama Demokrat lebih belakangan lagi masuknya. Meskipun dikatakan bahwa politik itu about moment, gimmick gitu ya. Buat kami politik substantif. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan itu secara substantif, fair, orang juga bisa tahu bahwa ini adalah persoalan-persoalan. Jadi kami tidak sungkan kalau misalnya dalam pandangan mini fraksi seperti misalnya di catatan di APBN itu kami menerima dengan catatannya ada 21, orang lain nyatatnya nggak terlalu banyak, kita 21. Kenapa? Karena kita paham ini substansinya, problem substansi kita tuh apa saja. Nah itu yang kita sampaikan gitu. Jadi dan kami juga mendengar masukan-masukan dari ormas dan lain sebagainya. Ya biarin aja lah gaya orang masing-masing gitu, nggak usah disama-samain juga. Jadi oposisi secara fair kira-kira gitu ya. Ya, yang jelas memang kita menyampaikan itu semua hal-hal yang menjadi catatan keberatan kita. Tapi kita juga pada saat yang bersama menyampaikan apresiasi ya dalam konteks bahwa memang karena ada sejumlah kan kita ngawal dari awal tuh sehingga ada usulan-usulan kita yang juga masuk memang gitu. Nah ini masih jaya lagi Bu, satu lagi. Ini tepat setelah pengesahan gitu kan, Demokrat PKS menyatakan menolak gitu ya, tidak menyetujui. Ada mantan kader PKS Bu, Bung Fahri Hamzah tuh yang mengkritik di medsos lah biasa. Dia bilang kritik nih Demokrat sama PKS nih kalau mau nolak dari awal, jangan nolak di akhir udah ketok palu baru nolak katanya. Itu gimana tuh Bu? Ya kurang baca aja. Tuh Bung Fahri kurang baca tuh Bu katanya. Jadi sebetulnya kita dari awal, sejak Februari kita sudah menyatakan ini persoalan penting, gak usah dibahas. Kemudian di bulan April di rapat badan legislasi kami minta untuk tidak dibahas dulu. Kenapa? Karena ini kan ada risiko ya ketika kemudian ini inisiatif pemerintah otomatis masuk. Itu repotnya kalau inisiatif pemerintah itu otomatis masuk dan itu jadi harus dibahas. Dan ketika jadi harus dibahas beda Bu ya kalau UU itu inisiatif pemerintah sama kalau inisiatif DPR itu kadang-kadang pemerintahnya suka nganggurin. Dianggurin itu gitu, nggak dikeluarin surprise-nya gitu. Beberapa kejadian kemarin tuh gitu. Ya jadi harusnya padahal sebetulnya kan kuasa pembahasan undang-undang kan di DPR gitu kan. Nah, jadi ketika kemudian di akhirnya dipaksakan untuk dibahas, tadinya kita juga nggak mau masuk, udah terlambat. Kami terlambat untuk masuk sengaja memang karena kita memikirkan dalam kondisi pandemi itu nggak wajar kalau kemudian dibahas. Tetapi ternyata mereka memaksakan. Dan kami sudah nerima draft awalnya, waduh itu kemudorotannya besar kalau kita diamkan dan kita harus memperkecil kemudorotan yang ada. Jadi dalam dan sudut pandang oposisi itu penting. Oposisi kan check and balancesnya untuk memberikan masukan-masukan. Perkara
kita itu tidak didengarkan itu urusan lain. Yes. Yang paling utamanya adalah usaha. Sudah disuarakan Udah dulu ya, Bu? harus diusahain dulu, sampaiin. Kalau kita nggak masuk panja, kita nggak bisa ngusahain, ngapain aja lo gitu kan? Nggak bisa teriak di luar juga. Nggak bisa gitu, ngapain aja lo gitu kan? Paling begitu. Di medsos itu. Emang bahas undang-undang di medsos gitu kan? Nah jadi itu jadi bagian yang sangat penting buat kita. Akhirnya kemudian kenapa kami memutuskan untuk ikut dalam pembahasan. Bahwa orang bahas terus nolak itu wajar, biasa gitu. Di mana-mana juga gitu kan, orang ngelihat ketika kemudian ternyata hal-hal yang menurut kita prioritas itu ternyata tidak masuk dan lebih banyak yang nggak masuk, ya bisa dong kita boleh dong kita tolak gitu kan. Wajar-wajar aja. Jadi ikut membahas tuh nggak usah diartikan setuju ya, Bu ya? Enggak, bukan berarti setuju. Dan itu yang penting buat kita tuh pendidikan politik pada masyarakat kita itu harus disampaikan. Jadi bukan sekedar emosi heroik gitu, bukan, tapi seberapa besar sih kita bisa mencegah kemungkaran yang terjadi, seberapa besar kita bisa meminimalisir kemudaratan yang mungkin terjadi. Itu tugas kita di sana harus jadi sangat kuat gitu. Oke, Bu Lydia, ini terakhir, Bu. Setelah kondisi sekisruh ini, Bu, demo terus berjalan, korban berjatuhan, aktivis ditangkap dan seterusnya. Ini kalau Ibu membayangkan ujung dari kekisruhan ini apa, Bu? Atau apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pemangku kepentingan? Supaya ini endingnya ya nggak set-set amat lah gitu. Ya pertama gini, masyarakat sipil pasti masih beberapa kali webinar bareng-bareng sama teman-teman dari civil society ya, semua cenderungnya gini, demo terus sampai presiden mengeluarkan perpu gitu. Oke. Ini the best skenario-nya kira-kira, Bu ya? Ya mereka maunya begitu kan. Artinya gini, kenapa kita partai politik tuh jadi kenapa nggak ikut turun segala macam? Kita sudah ngingetin dari awal. Jadi presiden PKS Pak Ahmad Syaihu tuh begitu nggak lama setelah beliau ditetapkan jadi presiden PKS langsung mengingatkan Presiden Republik Indonesia kalau nggak mau April to April ya. kalau melihat bisa menyerap aspirasi masyarakat yang ternyata sedemikian besar yang melakukan penolakan, keluarin aja perpu, itu akan lebih cepat selesai. Terus kemudian kita juga menawarkan kalau ada judicial review, tapi teman-teman kelihatannya udah patah arang ya dengan judicial review teman-teman karena udah melihat pola yang kemarin. Tapi saya bilang nggak bisa, tetap harus dicoba. Kenapa? Karena ini ujian juga sih buat MK gitu. Dan MK itu kan harusnya independen. Nah, jadi ini bagian yang harus jadi pelajaran. Nah, tapi pelajaran besar dari Omnibus Law ini adalah bahwa ternyata kita kurang edukasi politik. Nah, kita kurang mengedukasi masyarakat dengan apa sih yang ada di dalam persoalan-persoalan politik kita. Nah, seperti misalnya gini, ada sejumlah obrolan nih sama tim saya, kebetulan anak milenial tuh bilang gini, teman-teman saya Bu bilang gini, jadi sebenarnya Omnibus Law itu apa sih? Kita nolak, tapi kita nggak tahu Omnibus Law apa gitu. Kurang baca gitu kan. Apa yang mau dibaca? Orang draftnya baru keluar belakangan kan gitu. Jadi minta dijelasin. Jelasinnya dengan cara apa? Itu kan di TV udah banyak. Maksudnya YouTube kan udah banyak ya beredar video segala macam. Nggak bisa mau pakai bahasa rakyat jelata. Oke. Ini anak-anak lulusan S1 loh. Gimana kalau masyarakat umum? Biasanya mungkin mereka akan tidak terlalu paham. Dan itu bisa mislead di bawah. Ini gara-gara PKS nolak jadinya begini. Lah, kok jadi gara-gara PKS nolak orang yang ngusulinnya tuh pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah nggak ngusulin nggak bakalan gitu. Mestinya bisa begitu kan cara berpikirnya. Tapi itulah tipikalnya orang Indonesia, instan berpikirnya. Jadi ini PR besar. Pelajarannya menurut saya ini pelajaran terbesarnya adalah edukasi politik kita kurang. Artinya seluruh stakeholder pemerintah, partai politik, kemudian akademisi itu harus memberikan pendidikan politik yang luar biasa ya kepada masyarakat kita. Karena udah cukup banyak nih, tapi akhirnya kok balik lagi ya, setback lagi gitu. Banyak hal-hal yang tidak mudah untuk dipahami gitu. Jadi ya masih panjang PR kita untuk melakukan edukasi politik itu. Mudah-mudahan semua kanal yang kita upayakan bisa dengan lebih jelas lagi gitu, memberikan penjelasannya gitu. Oke, amin.